أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه. Pernah mengirim kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjuk sebagai pemimpin untuk kami Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Natalaqqa 'iran li Quraisy, untuk mencegah kafilah Bani Quraisy. Saat itu Nabi utus kita dan dipilihlah Abu Ubaidah sebagai pemimpin nantinya berperang, siap-siap menghadapi kafir Quraisy. Wa zawwadana jiraban min tamrin lam yajid lana ghairahu. Lalu Rasulullah membekali kami kantong kulit min tamrin yang berisi kurma. Lam yajid lana ghairahu, yang ia tidak mendapati untuk kami selainnya. Kita masih pada bab di dalam kesederhanaan makan, baik Rasulullah maupun para sahabatnya. Bab ini diantara yang paling panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau bab-bab yang lain 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, ini bab sampai 20 lembar. Dan ini belum semuanya. Ini pilihan-pilihan aja. Berarti banyak banget hadis-hadis yang meriwayatkan bagaimana kesederhanaan Nabi pada makan. Ada 3 bulan ini belum Nabi bab, saking banyaknya hadis yang di dalam bab ini. Jadi Rasulullah pernah mengirim satu pasukan, dibekelinnya cuma sekresek korma, padahal perjalanannya jauh, tugasnya juga berat. Maka ada yang lagi, hanya itu yang ditemukan, itu yang dikasih. Fakana Abu Ubaidah, maka adalah Abu Ubaidah yu'tina tamrotan, memberikan kepada kami sebutir. Ini nggak ada lagi. Bekal kita cuma sekantong kurma, nggak ada makanan yang lain, sehingga itu dibaginya sehari sekurma. Faqila, lalu dikatakan, kaifa kuntum tasna'una biha, lalu bagaimana kalian makan dengan sebutir kurma itu? Mau perang, cuman bekalnya sekantung kurma yang seharinya sebutir, itu cara makannya bagaimana? Jadi potek-potek 3 sehari, dijadikan kecil-kecil. Ada yang tanya begitu. Qala, lalu ia menjawab, namassuha, kami mengisap kurma itu, kama yamassus sabiyyu, sebagaimana anak kecil mengisap kurma.
cara makannya diisep-isep ya, untuk ngirit aja sehingga nggak cepet habis. Tsumma nashrabu 'alaiha minal ma'i, kemudian kami minum atas kurma itu dari airnya. Fatakfina yaumana ilal lail, maka yang demikian cukup bagi kami sehari sampai malam. Bayangin, sehari satu kurma, satu buat sehari bisa-bisa ya, nanti ada airnya keluar lagi diisep. Begitulah keadaan dahulu para sahabat. Saking kagak adanya itu. Wa kunna naqribu bi'isiyinal khawadha, dan dahulu kami merontokkan daun-daun pohon dengan tongkat kami. Tsumma nabulluhu bil ma'i, kemudian kami membasahinya dengan air. Fanakuluhu, lalu kami memakannya. Kalau ada pohon-pohon kita rontokin pakai tongkat, lalu itu daun-daunnya dibasahin sehingga kita bisa makan juga kurmanya sebagai manisnya. Nanti kalau ada daun-daun kita jadikan sebagai makanan selanjutnya. Begitu setiap hari. Wa talaqna ala sahilil bahri, lalu kami pergi menuju tepi pantai. Diceritain perjalanannya. Farufi'a lana ala sahilil bahri, lalu terlihatlah bagi kami tepi pantai itu kahai'atil kathibid dhakhmi, seperti gundukan pasir yang besar. Fa'atainahu, lalu kami mendatanginya. Fa'idha hiya dabatun tud'al anbarok, maka yang demikian adalah bangkai ikan paus. Sampai tepi pantai melihat seperti gede gitu. Pas dia didatengin ada bangkai ikan paus. Faqala Abu Ubaidah, lalu Abu Ubaidah berkata, maitatun, ini merupakan bangkai. Tsumma qala, kemudian dikatakanlah, oh ternyata bukan. Bal nahnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sabilillah, dan di dalam perjalanan sabilillah, mau perang. Wa qad turirtum, dan sungguh kalian telah terpaksa. Fakulu, maka makanlah bangkai ikan paus itu. Dalam fikih, ikan itu adalah yang halal, baik dia masih hidup maupun sudah mati tetap boleh dimakan. Apalagi dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa seperti ini. Artinya sahabat dapat rezeki itu. Dilihat gede ikan paus, ikan yang besar, untuk bekal makanan mereka setiap hari. Suara gede. Suara ini. Fa'aqamna alaihi syahran, lalu kami makan ikan itu selama sebulan. Jadi untuk persiapannya, persediaan selama sebulan. Wa nahnu 300, sedang kami berjumlah 300 orang. 300 orang. Hatta saminna, sampai kami gemuk. Dapat ikan yang besar itu cukup untuk 300 orang selama sebulan. Walaqad ra'aituna, dan kami dan aku melihat kelompok kami nagtarifu min wahbi ainihi, mengambil, menciduk dari lemak matanya, mata itu ikan, bil qilali ad-duhni, dengan menampungnya pada kendi-kendi. Wa naqta'u minhul fidara kasawri, dan kami potong sebanyak daging kerbau dari itu ikan. Au kaqadri sauri, atau seukuran daging kerbau. Potongan-potongannya gede, seukuran potongan daging kebo. Wa laqad akhadha minna Abu Ubaidah 13, dan sungguh telah menarik dari kami Abu Ubaidah sebanyak 13 orang. Fa'aqadahum fi waqbi ainihi, lalu ia mendudukkan 13 orang itu di lubang matanya.
untuk memotong daging ikan tersebut. Wa akhadha tila'an min adla'ihi, dan ia mengambil rusuk dari tulang-tulang itu ikan, fa aqamaha, dan mendirikannya, tancapin. Ini proses buat potong daging-dagingnya. Tsumma rahala a'zama ba'irin ma'ana, kemudian dia menjalankan unta yang paling besar yang kami punya. Famarra min tahtiha, lalu ia liwat dari bawahnya. Wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iqah, lalu ia memberikan kami bekal dalam bentuk potongan-potongan kecil. Nah, jadi ini proses bagaimana sahabat menemukan ikan saat ia ingin meneruskan perjalanan, lalu jadilah ikan itu sebagai bekal mereka selama sebulan. Jumlahnya 300 orang. Artinya kalau ia tidak menemukan ini selama sebulan, makannya kurma terus itu. Kalau masih ada, kalau udah habis, ya bisa cari apa aja yang ada di alam sekitar. Falamma qadimna al-Madinata, maka tatkala kami sampai kota Madinah, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalika lahu, lalu kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami cerita itu, wahai Rasulullah, kalian waktu kami berangkat disediakan makanan ini satu, kurma sebutir-sebutir. Nanti buat tambahannya pakai daun. Lalu di pertengah jalanan ketemu ikan besar, ada ceritain semuanya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, huwa rizqun, itu merupakan rezeki, akhrajahu Allahu lakum, yang Allah keluarkan rezeki itu buat kalian. Bagus. Kalau memang kalian waktu di jalan dapat ikan sehingga bisa makan sebulan dengan daging, wah itu rezeki dari Allah. Rasulullah tidak mempermasalahkan itu. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatud'imuna, maka apakah masih ada bersama kalian sisa dagingnya, fatud'imuna, sehingga kalian memberikan kami makan. Fa arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu, lalu kami berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari daging itu, lalu Rasulullah memakannya. Rawahu Muslim. Ya, jadi Nabi pengen juga itu ikannya. Masih ada nggak kira-kira sisanya itu ikan? Oh masih. Jadi sampai pulang masih ada tuh daging ikannya. Ya, Nabi nanya tuh dibilangin, masih ada kira-kira ikannya. Boleh sini saya makan. Artinya kalau Nabi makan otomatis disetujui itu. Nah, alhamdulillah kita makan sesuatu yang nantiannya dimakan juga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-jirabu, ini lafaz yang makna di atas, wi'a'un min jildin ma'ruf. Wa zawwadana jiraban. Jirab itu satu wadah yang terbuat dari kulit, ma'rufun, dikenal, sudah masyhur itu model jirabnya. Wa huwa bi kasril jim wa fathiha wal kasru awsahu. Boleh jirab, boleh jarab, tapi menggunakan kasrah lebih fasih. Qauluhu, perkataannya, namassuha bi fathil mim. Wal khabatu waraqu syajarin ma'rufin ta'kuluhul ibil. Daun-daun dari sebuah pohon yang sudah dikenal buat makanan unta. Jadi makanan kita tuh kita goyang-goyangin pakai tongkat. Wal kathibu, dan lafaz kathib artinya at-tallu minar romli, gundukan pasir. Wal waqbu bi fathil wawi wa iskanil qafi wa ba'daha babun muwahhadatun wa huwa nuqratul aini. Waqab artinya lubang mata. Wal qilalu al-jiraru, kendi. Wal fidaru bi kasril fa'i wa fathid dali al-qifa'u, potongan-potongan. Rahal al-ba'ira bi takhfifil ha'i ja'ala 'alaihi ar-rahla, seseorang menjadikan itu unta berjalan. Wal wasyadiqu bi syinil mu'jamati wal qafi al-lahmul ladzi quti'a li yuqaddada, daging yang dipotong untuk dikeringkan. Wallahu a'lam. Itu makna dari lafaz-lafaz hadis di atas. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusli, adalah lengan gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ilar rusli mencapai pergelangan tangan. Kumun itu golongan baju yang namanya kumun. Jadi Nabi kalau memakai gamis yang kumnya nggak melebihi tangan, nggak sampai kepanjangan. Kenapa? Untuk leluasa bergerak. Ya asal mau melakukan sesuatu itu nggak menghalangi bajunya, nggak sampai kepanjangan, kok sampai lebar juga sehingga ngerepotin pergerakannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ar-rushu bis-shadi wa rushu bis-sini aidan. Boleh pakai shad, boleh pakai sin. Huwal mafsilu bainal kaffi was-sa'idi, ialah persendian antara telapak tangan dengan lengan bawah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala inna yaumal khandaqi nahfir. Dari sahabat Jabir. Kalau tadi yang meriwayatkan anaknya, sekarang ayahnya. Kalau yang barusan Abdullah bin Jabir bin Abdullah, sekarang Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya suatu hari kami berangkat untuk menggali parit. Nantinya ada perang Khandaq. Kami buat siasat untuk menggali lubang-lubang atau parit-parit. Fa'aradat budiyatun syadidatun, lalu terdapatlah tanah keras. Syadidah itu nggak bisa digali. Ada tanah yang susah banget buat dipaculnya, buat digalinya. Faja'un Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu para sahabat berkata, hadhihi kudyatun aradat fil khandaqi. Wahai Rasulullah, tanah yang keras ini menghalangi kami di dalam membuat parit. Jadi Nabi ada apa ini ngadu dia Rasulullah udah. Atau mau macul juga, kalau nggak bisa yang dicari Rasulullah. Ayo Rasulullah, ini kita lagi kerja buat parit, ada tanah keras benar, dipacul susah, keras, nggak bisa buat parit kalau tanahnya begini. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ana nazilun, tar saya yang turun, tar saya yang gali. Tsumma qama, kemudian berdirilah Rasulullah, wa batnuhu ma'subun, sedang perutnya dalam terikat oleh batu. Baru ketahuan tuh ketika sahabat samperin Rasulullah lagi menggali juga, lalu Nabi ingin menggali tanah yang keras tadi. Nabi bangun, perutnya lagi diikat, ada batu buat ganjal perutnya. Itu saking laparnya. Bayangin lagi kerja begitu, lagi macul buat parit untuk perang, perutnya dalam keadaan sangat lapar sampai diganjel batu terus diikat. Baru ketahuan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disamperin oleh sahabat-sahabatnya. Kalau nggak disamperin dia tahu itu sahabat. Walabithna salasata ayyamin lanadzuqu dzawaqan, dan kami berada selama 3 hari tidak mencicipi sekalipun makanan. Jadi 3 hari kerja kagak makan, 3 hari. Tidak bertukang ya, bisa ngajum dikit gerobok, ngajum dikit ngopi. Ini 3 hari macul buat parit dan buat yang golongan-golongan biasa. Ini 3 hari kagak makan. Itu dialami oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Fa'akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kampak. Fadoroba, dan dipukullah itu tanah yang keras. Fa'ada kasiban ahyala, sehingga tanah itu menjadi hancur berdebu. Nabi itu bisa. Ya, Rasulullah itu kekuatannya berkali-kali lipat kekuatan anak laki, berkali-kali lipat. Ya, sehingga yang berat-berat yang dilihat keras ya, dengan tenaga Rasulullah SAW itu jadi hancur. Ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan itu mukjizat, diberikan itu kekuatan yang sangat banyak sehingga bisa menghancurkan tanah. Faqultu, lalu aku katakan, kata Jabir, ya Rasulullah, izanli ilal baiti, izinkan aku pulang dulu ke rumah. Faqultu limro'ati, aku ingin berbicara kepada istriku. Ini Jabir yang meriwayatkan hadis ini. Dia izin oleh Rasulullah, izin kepada Rasulullah, pengen pulang dulu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada istrinya.
Ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dzalika sabrun. Aku melihat, mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak bisa membiarkannya, yang aku udah gak sabar lagi ngelihatnya. Dia ngomong begitu ke istrinya. Artinya sahabat Jabir bin Abdullah ini inisiatif, peduli. Ya Allah, Nabi sampai 3 hari kagak makan, perutnya diganjel batu. Kalau sahabat-sahabat yang lain, tak dulu dah, ini Nabi dulu nih ngurusin. Bagaimana 3 hari kagak makan, sambil kerja buat paling. Dia peduli, gak enak, maka izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah. Cuman gak dibilangin mau apa. Sampai di rumah ditemuin istrinya. Wahai istriku, saya udah kagak tega lagi dan lihat Nabi sampai diikat begitu perutnya, saking laparnya. Cuma Nabi kagak ngadu, dia lapar dia rasain sendiri aja. Itu kalau nggak ditemuin sama sahabatnya gak ada yang tahu itu. Kalau lagi diikat perutnya lewat batu sehingga tertahan laparnya. Sehingga Jabir mengadu kepada istrinya begitu. Saya udah tega dah melihat Nabi. Oke, kalau saya bisa nahan, yang sahabat lain gak apa-apa. Ini Nabi 3 hari gak makan. Fa'indaki syai'un, wahai istriku, apakah kamu punya makanan yang bisa saya bawa ke sono buat ngasih Nabi? Ada gak kira-kira? Faqalat, lalu istrinya menjawab, indi syairun wa anakun. Wahai suamiku Jabir, saya punya syair, gandum, wa anakun, dan kambing kecil. Ya kalau tanya makanan, kita cuma punya beras, ada kali itu gak seberapa. Dengan kambing, kambing pun gak kambing gede. Kalau kamu mau, ntar saya masakin buat Nabi. Fadzabahtul anaqa, lalu Jabir cepat-cepat menyembelih, memotong itu kambing kecil. Wa qahanatis syairah, dan istrinya menggiling itu gandum. Udah gak apa-apa dah, bikinin. Karena sudah gak tega lagi melihat Rasulullah. Akhirnya itu kambing kecil, anak kambing dipotong, istrinya mengolah, membuat gandum agar nantinya bisa dimakan oleh Rasulullah SAW. Hatta ja'alna lahma fil burmati, sehingga kami jadikan itu daging kambing di dalam panci. Nah, ceritanya udah matang nih, kisah diringkas sehingga panjang dari hadis yang sangat panjang. Ketika itu sudah selesai dipotong kambingnya, begitupun udah digiling gandumnya, udah siap nih. Katanya nasinya udah matang, sopnya udah hangat, udah siap untuk dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fumajidun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku mendatangi lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ajinu qadin kasar, sedang adonannya itu sungguh telah hancur, udah rapi dah. Baik nasinya, gandumnya ataupun dagingnya udah siap. Wal burmatu bainal asafi, sedang pancinya sudah di atas tungku. Qad kadat tantiju, hampir matang, sudah siap. Ya, pancinya sudah di atas kompor, sudah mendidih, sudah siap nantinya untuk dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, lalu aku datangi Rasulullah seraya berkata, kata Jabir, ini balik lagi nih ke tempat Macul Mari tadi. Tu'ayyimun li, dibisikin tuh Rasulullah agar sahabat yang lain gak kedengeran. Karena kalau sahabat yang lain dengar pasti pada pengen makan juga, 3 hari gak makan bagaimana. Akhirnya Nabi dibisikin, ya Rasulullah, tu'ayyim nih ya tasghir, saya punya sedikit makanan, dikit doang ya Rasulullah. Pengennya sih ngundang banyak nih sahabat-sahabat, cuman keadaannya tidak memungkinkan. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan, maka dirilah engkau ya Rasulullah dan ajak 1 atau 2 orang. 2 orang paling banyak, berarti engkau 3 orang. Dalam riwayat lain ini yang lagi maju 1000 orang. Ya, mau bikin parit buat perang, saya pengen ngajak engkau sama 1 atau 2 orang aja. Kenapa? Kambingnya kecil. Kalau kambingnya sekandang banyak, boleh juga kita makan bareng-bareng. Ini kambingnya kecil, saya gak tega sama engkau ya Rasulullah, ajaklah bangsa 2 orang. Qala, lalu Rasulullah bertanya, kam huwa, berapa itu? Fadzakartu lahu, lalu aku katakan kepada Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah menjawab,
katsirun thayyibun, banyak juga bagus. Ya, berapa itu kambing yang dipotong? Satu kecil diceritain. Begitupun gandumnya juga banyak. Oh segitu sih banyak, kata Rasulullah. Ya, kan yang tahu Jabir, dia yang punya, dia yang potong. Cuman Rasulullah tuh mempunyai perasaan yang nantinya akan mencukupkan banyak orang. Wah itu cukup, kambing segitu buat kita semua sih cukup. Enggak tiga orang yang lain gak ada makan kesian. Bahasanya Nabi katsirun thayyib, banyak dan bagus. Bagus artinya cukup buat kita semua. Qul laha, wahai Jabir, kamu balik lagi ke rumah, katakan ke istri kamu, la tanzi'il murmata, pancinya jangan diangkat. Walal khubza minat tanur, juga rotinya jangan dibuat dulu. Dari itu tunggu hatta atiyah, sampai aku datang. Sekarang kamu pulang duluan, bilang sama istri kamu jangan disendokin dulu tuh nasi. Biar saya ntar yang nyendokin, pancinya juga jangan dibuka dulu. Rotinya apa pokoknya jangan diangkat dulu dari tungkunya, dari kompornya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, memanggil, qumu, wahai para sahabat yang lagi pada majul, diri semua. Faqamal muhajiruna wal ansor, sehingga berdirilah orang-orang muhajirin dan ansor. Yang diminta ajak cuma 3 orang. Nabi ngajak serombongan, 2 rombongan. Ayo semuanya bangun. Ya, Jabir lagi masak lah. Ya, yang diajak orang yang kagak makan 3 hari, kira-kira mau apa nolak? Bukan mau lagi, dilempar itu pacul. Ayo dah kita makan dulu nih. Akhirnya jalan itu 1000 orang ke rumah Jabir. Kira-kira deg-degan itu gimana itu Jabir? Fadakhaltu 'alaiha, lalu aku masuk menemui istriku, kata Jabir. Faqultu, lalu aku katakan, wayhaki. Wayhaki ini dalam bahasa Arab bisa 2 makna. Makna yang pertama ini omongan kasar. Wayhaki itu celaka kamu. Artinya waduh puyeng tadi, yang datang bakal serombongan. Itu makna pertama. Makna kedua bisa berarti doa. Semoga Allah mencukupkan kamu. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa ngasih makanan orang segitu banyaknya. Ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansaru wa man ma'ahu. Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang bersama mereka. Artinya bukan 2 golongan doang, banyak banget ini orangnya. Itu datang ke rumah Jabir pengen makan. Qala, lalu istrinya berkata, hal sa'alaka, apakah kamu sudah bertanya kepada Rasulullah? Kamu udah ngomong ke Rasulullah kalau kita punya kambingnya cuma dikit begini? Istrinya pengen tahu gimana itu ceritanya sehingga yang datang banyak begini. Qultu, kata Jabir, aku katakan, nah sudah ceritain ya Rasulullah, saya punya kambing kecil, ajak 2 orang aja. Saya udah kasih tahu, wahai istriku. Jabir nggak mau kesalahan juga depan bininya. Ya, dia kasih tahu itu Rasulullah. Tapi Nabi sendiri yang ambil keputusan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat itu sudah di rumah Jabir, udkhulu wa la tadawwaqu. Wahai sahabat-sahabatku semua, masuk ke rumah Jabir. Jangan berdesakan. Antri. Kita mau makan daripada ribut, semua didapat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaksirul khubza, lalu Rasulullah memotong rotinya. Makanya kata Nabi tadi jangan dulu diangkat, dipotong, angkat itu panci sehingga saya ngelakuin semuanya. Akhirnya Nabi ke dapur, dipotong itu roti, wa yaj'alu 'alaihi lahma, dan ditaruh di atasnya daging kambing yang tadi. Wa yukhammirul burmata, dan ia menutup itu panci, wa tanura, dan tungku, idza akhadha minhu, tatkala Nabi menciduk darinya. Jadi Nabi kayak ngelihat asal kelihatan tuh yang di dalam. Ya, kalau kita ngambil 2 orang langsung habis. Ya ambil Nabi, dibuka, diciduk, tutup lagi, masuk, buka, ciduk, tutup lagi. Masuk lagi, dibuka, ciduk, tutup lagi. Begitu sampai 1000 orang. Wa yuqarribu ila ashabihi, lalu Nabi sendiri yang menghidangkan kepada para sahabatnya. Tsumma yanzi'u, kemudian dia juga yang melepasnya. Falam yazal yaksiru, maka terus menerus itu roti, itu gandum yang tadi bahasa kita nasinya itu
terus menerus ada, nggak habis-habis. Wa yaghrifu, dan Nabi terus menciduk dagingnya hatta syabi'u, sampai semua orang kenyang. Bukan hanya cukup, sampai kenyang. Wa baqiya minhu, dan masih ada sisanya. Jadi itu kambing kecil dengan potongan roti yang berasal dari gandum mencukupi 1000 orang. Yang lagi lapar-laparnya, berarti kalau kenyang sepiring 2 piring bisa jadi banyak itu. Nah, bahkan sampai semuanya rapi makan, itu sisanya masih ada. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kuli, wahai istrinya Jabir, sekarang kamu yang makan. Hadza wa ahdi, dan juga hadiahkanlah engkau ini, artinya berikanlah ini kepada suamimu. Fa innan nasa asabahum maja'atun, karena sesungguhnya para sahabat telah menimpa kepada mereka maja'ah. Maja'ah itu rasa lapar yang sangat. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang nantinya kita kenal dengan memperbanyak makanan yang sedikit. Jadi kalau memang niatnya bagus, kata Rasulullah, katsirun thayyibun, cukup semuanya, nanti saya yang akan memberikan. Sehingga Allah cukupkan itu makanan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, berkat Nabi semuanya kedapatan. Wa fi riwayat Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan.